Halo guys, kita balik lagi podcast di episode kelima kali ini. Bintang tamunya sangat memotivasi sekali. Bintang tamu pernah kuliah di luar negeri dan sempat kerja di kantor saya juga. Mungkin boleh perkenalan sedikit mas, silahkan. Halo, halo teman-teman, halo Kak Bintang. Perkenalkan saya Devta Pratama, biasa dipanggil Devta oleh teman-teman. Eh, saya sebagai alumni di sini, alumni beasiswa LPDP. Hmm. Mungkin udah banyak banget yang tahu nih teman-teman nih, beasiswa LPDP itu apa dan dari siapa seperti itu. LPDP alumni LPDP dengan tujuan kampus kuliah di Australia Mhm. untuk S2, tepatnya di The University of Melbourne di kota Melbourne, Australia. Oh, Seperti itu. oke. Ini kan kita pernah satu kantor nih dulu nih. Nah, ini Ya, dulu di bagian apa kalau di sini tuh? ya. Kalau dulu di kantor Mas Bintang yang sama dengan saya dulu tuh di bagian digital marketingnya. Kurang lebih kayak buat landing page, buat website dan lain sebagainya. Yang itu adalah masih nyambung dengan jurusan S1 saya dan nyambung juga dengan rencana S2 saya waktu saat itu. Nah, jadi S1 kerjaan saya dan juga rencana S2 itu masih nyambung satu satu jalur lah seperti itu Mas Bintang. Oke. Dan ini jurusan S1-nya apa mas? Nah, kalau S1 saya tuh di Universitas Mataram Mhm. di Lombok Mhm. mengambil jurusan manajemen Oke. dengan konsentrasi pemasaran. Mungkin karena saya juga suka ya dengan perusahaan, jadi ngambilnya konsentrasi pemasaran. Nah, ketika ini cerita dikit Mas Bintang ya. Oke, oke, boleh, boleh. Ketika S1 itu saya mengambil skripsi dengan tema social media marketing. Nah, saya fokusnya di sana, apakah ada pengaruh social media marketing terhadap minat beli konsumen. Nah, saya meneliti itu di skripsi saya seperti itu. Nah, itu yang melatar belakangi saya untuk mengambil jurusan di S2, which is itu adalah digital marketing di S2. Nah, S1 saya ngambil marketing, manajemen marketing. Di S2 saya mengambil digital marketing, lebih spesifik lagi fokus ke digitalnya di bagian marketingnya seperti itu. Nah, di tengah-tengah S1 dan S2 ini saya bekerja di uh, kantor yang sama dengan Mas Bintang seperti Mhm. itu. Yang sekarang nih saya masih kerja di sana. Ya, Oke, ini kan tadi kuliah di Melbourne, Australia. betul. Itu apa tuh yang disiapin untuk bisa ke sana itu kan siapa tahu teman-teman di sini kan pasti pengen dong apa kuliah di luar negeri apalagi di Australia. Betul, betul, Itu betul. gimana apa aja tuh yang disiapin tuh? Ya, kalau kita ngomong tentang LPDP, ini kan beasiswa prestisius nih Mas Bintang. Siapa Iya. sih nggak pengen LPDP gitu loh? Iya kan Kuliah, dibayarin loh. kuliah gratis, Heeh. luar negeri lagi gitu kan. Mhm. Secara umum, apa yang perlu dipersiapkan itu kalau kita daftar LPDP itu ada 3 tahapan Mas Bintang. Gimana tuh? Yang pertama itu tahapannya administrasi umum lah ya kayak kita nge-apply ke beasiswa yang lain seperti itu. Di LPDP yang pertama itu juga administrasi. uh, ini tuh kayak kita dites apa ya lengkap nggak berkas kita, kayak kita harus mempersiapkan ijazah, data diri kayak KTP, KK seperti itu, dan ada nulis isainya. Nah, ini yang kayak tricky ya, nulis isainya. Jadi kita buat akun di website LPDP, kita ngisi formulirnya, kita submit berkasnya, udah itu tahap administrasi. Nah, kalau lulus di tahap administrasi, kayak semua berkas kita lengkap, semua yang diminta oleh LPDP kita turuti seperti itu Mas Bintang, kayak TOEFL-nya, kayak IELTS-nya kita lengkapi dengan semua berkas-berkas kita ada, udah kita lulus ke tahap selanjutnya, tahap yang kedua. Nah, ini juga tahap yang kayak sulit Mas Bintang ya. Di tahap kedua ini ada namanya tes bakat skolastik TBS. Apa itu? Nah, ini adalah tes untuk mengukur atau menguji uh, logika teman-teman. Nah, kayak kalau kita pernah tes SBMPTN, kalau kita pernah tes CPNS, kayak gitu Mas Bintang. Jadi ada figural, uh, gambar-gambar yang kebalik-kebalik nih. Oh ya, yang Kita urutin gitu nah kan, ya, nah gitu. Atau nyari polanya angka-angka, itu ya. betul betul, pola-pola angka.
kayak loncat 2, loncat 3, loncat 1, polanya kayak gimana. Nah, itu soalnya di sana di tes bakat skolastik ini. Dan ada tambahan eh, apa ya bahasanya ya? Kayak soal-soal Pancasila lah gitu. Soal-soal Pancasila, soal-soal undang dasar yang menguji pengetahuan kita tentang negara Indonesia seperti itu. Kewarganegaraan Nah, ya. betul. Nah, Oke. itu ada tes bakat skolastik, ada tes figural, numerik, dan lain sebagainya. Plus ada tes Pancasila itu. Nah, untuk teman-teman ketahui juga, di tahap yang kedua ini ada ambang batasnya, Mas Bintang. Kayak CPNS ya. Betul, ada standar yang harus kita penuhi. Oke. Nah, makanya dari itu kita harus giat belajar sehingga kita bisa menjawab soal dengan memenuhi standar lah gitu. Nah, kalau kita di bawah standar kita akan gagal di tahap ini dan O- kita gagal di LPDP tahap ini. Seperti o- itu. Oke, ini kan tadi banyak banget tuh prosesnya ini. Itu berapa lama tuh? Kalau kemarin kasus saya tuh persiapannya prosesnya nih ya Mas Bintang Ya, ya. prosesnya. Saya tuh nge-apply-nya Juli, diterimanya Desember. Kayak Oke. 6 bulan lah ya. Kayak sekitar 6 bulanan seperti itu. Oh, itu Nah, itu tahun berapa itu? tahun 2021. Oke, 2021 apply, Ah, kemudian keterimanya tahun 2021 Desember. Saya oh, oke. nge-apply-nya Juli 2021, lulusnya Desember. Mhm, mhm. Nah, selama 6 bulan itu kita ada 3 tahapan tadi Mas Bintang, administrasi, Mhm. kedua tes bakat skolastik, yang ketiga ada tes akhir wawancara. Nah, yang paling menentukan ini di wawancaranya. Nah, kita lulus atau tidaknya, diterima atau tidaknya sebagai penerima beasiswa LPDP itu ada di tahap wawancara. Nah, ini kalau saya bisa cerita dikit Mas Bintang ya tentang Oke. tahap wawancara nih. Akhir. Jadi ketika kita diwawancara oleh interviewernya akan ada 3 interviewer. Pertama dengan background akademisi, kedua dengan background psikolog. Nah, yang ketiga ada praktisi. Nah, beliau-beliau ini akan menguji pasti kemampuan kita ya sebagai individu nyocok nggak dengan apa yang dicari oleh LPDP. Mereka juga akan memastikan apa yang kita tulis submit di CV sama nggak dengan apa yang ada di otak kita di hati kita. Ntar beliau bisa 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 baca gitu. Seperti itu. Oke. Itu Nah, kalau lulus tahap akhir wawancara udah LPDP lulus. Seperti itu. oke. Nah, ini kan tadi nulis esai tuh. Karena saya lumayan banyak dengar dari teman-teman, tapi Hmm. itu sekitar LPDP di dalam negeri itu. Aha. Esainya itu apa ada pola tertentu atau trik tertentu? Biasanya kata kata teman-teman saya nih itu juga susah tuh. Gimana Betul, tuh? betul, 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 setuju. Setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman Mas Bintang tuh. Aha. Nulis esai di LPDP itu tidak asal-asalan Mas. Jadi Gimana? perlu pola, perlu riset, perlu cara kepenulisan yang bagus supaya kalau orang baca, interviewernya baca itu enak beliau bacanya. Pertama kita bahas data. Usahakan kalau teman-teman nulis esai LPDP, kalau persiapan itu pakai data. Apa yang maksud dengan data Mas itu kayak artikel. Nah, kita bilang misalkan jumlah penduduk yang ada di NTB, kita dari datanya gitu. Entah itu dari BPS, entah itu dari mana gitu kan Mas yang resmi, yang legal, yang akademis lah gitu seperti itu. Nah, itu data. Yang kedua, kalau teman-teman kayak apa ya, membicarakan tentang berita misalkan sekarang lagi hot tentang apa ya? Makan bergizi gratis, apa manfaat dan apa ya, kekurangannya. Nah, kita tadi beritanya, kita kutip artikelnya, kita tulis di esai. Jadi kita nggak ngomong, nggak nulis esai apa semuanya kita, tapi kita based on data, based on riset, based on apa yang uh, benar-benar tertulis di media atau artikel seperti itu Mas. Ngikutin tren gitu ya. Tuh. Itu jadi apa meningkatkan kemungkinan untuk esai itu diterima itu ya. Jadi beliau-beliau yang melihat esai kita menganggap kita paham dengan topik yang kita tulis, paham dengan uh, topik yang kita ingin pelajari di masa depan di S2 atau S3 seperti itu. Oke, ini esainya nih cukup untuk lingkungan lokal atau juga menyangkut di kampus yang kita tuju? Misalkan kayak ini saya misalkan katakanlah MBG nih. Hmm. Nah, terus saya mau apply di Australia. Nah, kita harus mikir apa yang bakal saya lakuin di sana apa gimana tuh?
Ya, kalau saya tidak salah ingat ya, di LPDP itu ada 2 esai. Pertama esai kayak personal statement, itu fokusnya tentang akademik rencana kita di masa pas kuliah S2 atau S3. Yang kedua tuh esai kontribusi yang dapat kita berikan setelah kembali ke Indonesia setelah S2 seperti itu. Nah, ini ada bagiannya masing-masing seperti itu. Nah, kalau di yang pertama personal statement itu saya dulu nulisnya kayak rencana spesifik apa sih yang saya pelajari di sana, mata kuliahnya apa, dosennya siapa, apa manfaatnya untuk Indonesia di masa depan setelah saya kembali seperti itu mas. Nah itu ditulis di sana Oke. kayak silabusnya lah gitu, apa yang kita pelajari kita bahas lengkap beruntut, darinya kita dianggap paham tentang apa yang kita pelajari, kita siap dengan apa yang kita pelajari di masa depan seperti itu. Nah yang kedua ada esai kontribusi untuk Indonesia seperti itu. Saya lupa temanya seperti apa, tapi kurang lebih kita tuh diminta apa sih kontribusi yang kita bisa berikan di Indonesia setelah kita studi mas, entah itu kayak masih rencana atau sudah kita laksanakan tapi ntar pas balik studi kita lanjut laksanakan. Nah itu mas, jadi kita bahas detail, jadi kita nggak boleh bahas asal-asalan gitu, kita harus paham apa yang kita tulis, kita harus paham datanya, lihat apa ya, alasannya kuat nggak, biar makin kuat saya di mata interviewernya, di mata LPDP seperti itu mas. Oke, nah ini kan udah tuh tadi persiapan loh, persiapan untuk, birokrasinya lah ya katakanlah Mhm. gitu. Nah Mhm. untuk personalnya, untuk yang di Mas Deftanya sendiri apa yang disiapin? Wah, ini banyak yang nanya ke aku mas, persiapannya apa aja sih, berapa lama persiapannya Ah seperti itu heeh. kan. Kalau bisa ditarik ke belakang, track back gitu ya, aku tuh mau S2 tuh semenjak S1 mas, Udah kepikiran itu udah ya? kepikiran. Pasti mau S2 nih, pokoknya S2 itu, meskipun Iya, masih S1 gitu betul ya? betul betul. Oke. Itu karena banyak masukan, banyak seminar yang saya datangi, banyak brosur yang saya dapatkan untuk S2 di luar negeri dengan beasiswa. Nah, itu yang memotivasi saya untuk S2 di luar negeri. Nah, saya kan latar belakangnya kurang nih Mas, dari keluarga yang kurang lah ya, bisa dikatakan kurang. Makanya untuk S2 saya harus dapat beasiswa, biar nggak bayar, biar nggak keluar uang lah ya. Mhm. Nah, makanya semenjak S1 semester-semester awal tuh saya mencoba untuk aktif berorganisasi, aktif ikut lomba, aktif ikut kegiatan mahasiswa lah gitu ya Mas ya. Biar ada CV yang kuat ketika nanti ingin melamar S2 banyak prestasinya. Nah, itu persiapannya kalau bisa dikatakan panjang kalau gitu ya Mas ya. Semenjak S1 persiapan CV. Mhm. Nah, khusus untuk persiapan ngeplay beasiswa LPDP-nya itu kayak kurang lebih 1 bulan lah Mas ya, sebelum pendaftaran. Kenapa saya bilang 1 bulan? Karena waktu itu yang paling sulit adalah esainya tuh mas. Oke. Nah jadi syukurnya saya punya mentor yang sudah lulus sebelumnya, dan beliau membantu saya untuk merevisi esai saya. Jadi nulis esai, saya kasih beliau direvisi, nulis lagi lama, cari data, tulis lagi, kasih beliau revisi, cari data, tulis lagi kayak gitu mas. Oke. Ini untuk masalah visa kayak gitu gimana tuh? Nah, boleh minum dulu. Minum Karena dulu, takut salah. Kalau visa itu, nah ini khusus untuk teman-teman yang ingin study di Australia, ya. ada agen khusus, agen resmi yang teman-teman bisa pakai, hubungi mereka untuk dibantu gratis nge-apply ke kampus-kampus yang ada di Australia. Nah, boleh sebut merek nggak, Mas? Boleh nanti tergantung editor. Oke, kalau teman-teman tahu ada namanya uh, apa ya, organisasi atau agen IDP namanya. IDP ini adalah institusi ini adalah yang akan membantu kita untuk nge-apply ke kampus-kampus di Australia. Nah, di mana institusi ini sudah bekerja sama resmi dengan kampus-kampus yang ada di Australia. Jadi kita tidak perlu repot lah ya mengurus pendaftaran, submit ke website kampus, itu nggak perlu mas. Jadi kita hanya perlu mempersiapkan dokumen kita serahkan ke institusi ini. Beliau yang akan mengurus pendaftaran, mengurus visa, dan persiapan keberangkatan yang lain ke pihak
kampus ataupun ke pihak imigrasi Australia seperti itu Mas. Jadi kita terima beres lah. Oke. Itu ngurusnya setelah lolos administrasi baru ngurus yang tadi itu. Eh, Setelah dinyatakan lulus, oh kamu boleh kerja boleh kuliah di Australia gitu. Setelah itu gitu ngurusnya. nah ini ada informasi Mas. Ada 2 skema Gimana untuk tuh? mendapatkan beasiswa LPDP. Hmm. Pertama, kita daftar beasiswanya dulu, dapat beasiswanya, baru daftar kampusnya. Oke. Ini saya lakukan. Oke. Sebelum daftar kampus, saya daftar beasiswa dulu, dapat beasiswa, baru daftar kampus. Oke. Seperti itu. Ada skema yang kedua, kita daftar beasiswanya dulu, kita daftar kampusnya dulu, diterima di kampusnya, baru nge-apply beasiswanya. Ini agak sulit sih Mas, kalau menurut saya pribadi sih ya. Karena kenapa? Kalau kita daftar ke kampus, itu ada biayanya Mas. Sama kayak kita nge-apply di dalam negeri maupun luar negeri kan ada biayanya tuh, biaya pendaftaran lah istilahnya. Itu kalau di luar ya lumayan gitu biayanya. Nah ini yang saya hindari dan sangat sulit lah seperti itu ya. Saya dapatkan. Makanya saya pilih jalur yang pertama tadi, daftar beasiswanya dulu, baru daftar ke kampusnya. Nah setelah beasiswa saya dapatkan, barulah saya menghubungi agent yang akan membantu saya untuk nge-apply kampus. Oke. Jadi seperti itu rutenya. Oke, menarik sekali nih yang ingin kuliah di luar negeri. Agak sedikit ribet tapi cocok lah Mas ya sama hasilnya ya. Betul. Oke. Itu sih Mas, kayak ini kan ngomong-ngomong tentang ribet, emang ribet karena saya lulus beasiswanya itu 2021 akhir, saya berangkatnya 2023. Oh lumayan lama tuh. Kayak 1,5 tahun lah gitu saya habiskan persiapan. Nah karena waktu itu sih emang kebetulan saya kurang bahasa Inggrisnya, jadi untuk masuk ke kampus luar negeri yang top gitu lah Mas ya, syukur dapat masuk sana. Saya diharuskan untuk mencapai skor IELTS yang cukup tinggi lah. Kalau saya pribadi standarnya waktu itu 6,5 kalau IELTS. Nah itu yang saya persiapannya lama banget Mas, jadi ribet lah ya. Kalau untuk nge-apply kampusnya sih tidak terlalu ribet, selama kita melengkapi sebuah berkas yang diminta oleh kampus itu oke, kita diterima seperti itu. Oke, cocok effort dan hasilnya. Intinya belajar, persiapan ya kalau ingin itu disiapkan sejak kuliah kalau bisa ya. Betul. Oke, ini kan saya dengar-dengar nih Masnya itu sebelum berangkat ke Australia itu mengusahakan untuk menikahi istrinya Mas dulu. Nah, itu Mbaknya ketawa tuh di belakang. Mbak, udah diusahakan ya. Dan akhirnya bisa lah untuk menikah. Itu gimana ceritanya tuh? Boleh sharing-sharing gimana tips untuk, apalagi tadi kan panjang tuh prosesnya ini. Iya. Sambil jalan juga untuk nikah sama istrinya Mas itu gimana ceritanya tuh? Ya, mungkin ini menjadi kisah inspiratif kalau bisa dilihat dari sisi yang positifnya. Tapi kalau mau dilihat dari sisi yang kayak kurang enak, itu juga bisa teman-teman kayak jadi waspada lah seperti itu. Kalau mau bawa keluarga, istri atau anak untuk S2. Oh, boleh ya tadi ya? Kalau mau bawa istri gitu ya? Kalau Boleh. Oh, boleh. Oke. Boleh. Cerita. Saya cerita dulu alasannya atau latar belakangnya lah seperti itu kisahnya. Waktu pendaftaran beasiswa itu kayak belum kepikiran akan menikah setelah menerima beasiswa seperti itu. Saya dapat beasiswanya dulu, persiapan bahasanya yang lama itu setengah. Lalu saya sama pasangan waktu itu diskusi lah gitu. Gimana enaknya? Apakah kita menikah dulu, baru saya studi, atau studi dulu, baru nikah? Kalau opsi yang pertama nikah dulu kayak belum siap lah ya Mas ya. Nanti keluarga kaget. Taunya aku mau S2 tapi nikah gitu kan, nikah dulu kaget. Kami tidak mengambil opsi itu. Opsi yang kedua, kuliah dulu, selesai kuliah baru nikah. Kelamaan. Iya benar. Betul kan? Iya. Lagi kayak masih muda-muda jiwa ingin menikahnya tinggi seperti itu karena teman-teman di usia apalagi kita di Lombok Mas ya. Latar belakang adat istiadatnya kayak nikah lebih muda lebih baik kayak gitu kan dalam tanda kutip itu seperti itu. Tapi ya dalam banyak pertimbangan opsi itu juga tidak kita ambil karena kelamaan.
Kita muncul dengan opsi yang ketiga seperti itu mas. Jadi dapat beasiswa, eh, berangkat kuliah dulu 1 semester, baru saya balik ke Indonesia, Nikah. nikah, balik sama istri ke sana. Oh, dah Nah dapat seperti itu. beasiswa, dapat istri. Betul. eh Apa ya? Nah itu dari sisi positifnya mas, bisa bawa istri ke luar negeri, merasakan experience, apa ya, kota besar, kota maju, negara maju, budaya baru, kita experience tempat-tempat baru di sana, yang kayak luar biasa banget pengalamannya mas, bisa studi di luar negeri plus juga bisa bawa istri. Nah seperti itu plusnya kalau di teman-teman bisa ngambil hikmahnya dari sana. Tapi ada juga yang teman-teman perlu perhatikan kalau bawa keluarga, istri atau anak S2 ke luar negeri dengan Gimana tuh? beasiswa LPDP mas. Nah di LPDP itu, kalau kita S2 tuh nggak boleh bawa istri atau anak, karena bukan nggak boleh sih mas, Eh, karena tidak ada apa ya, uang lebih untuk anak dan istri, Nggak ada tunjangannya gitu ya? nggak ada tunjangan anak dan istri kalau kita kuliah S2 ke luar negeri. Yang ada kalau kita S3. Oke. Nah, kalau S3 ke luar negeri, bawa anak, bawa istri, itu baru ada tunjangannya. Kalau S2 kita nggak ada tunjangannya. Nah, dengan kasus ini, saya perlu saving money lebih banyak, Mas. Perlu saving money lebih banyak, perlu mendapatkan uang tambahan, atau menguras tabungan lah istilahnya ya. Untuk bisa memberangkatkan istri untuk sama-sama di sana. Karena kan nggak ditanggung beasiswanya untuk istri dan anak seperti itu. Ya udah, ya itu. Jadi harus siap-siap keluar modal ketika teman-teman ingin membawa keluarga ke luar negeri kalau pakai beasiswa LPDP. Oke, nah ini untuk tempat tinggalnya itu gimana tuh di sana tuh? Eh, untuk informasi teman-teman, kalau tempat tinggal itu sebenarnya sudah include di uang beasiswa. Nah, ada namanya living allowance, uang bulanan lah ya. Teman-teman bisa cek tuh di website LPDP apa aja skema pembiayaannya, apa aja benefit-benefitnya, itu lengkap di uh, website LPDP, dan juga berapa jumlahnya mas. Di Oke. sana tertulis lengkap lah ya, teman-teman yang kepo dan penasaran bisa cek di sana berapa uang bulanannya. Nah ada namanya living allowance mas, itu uang bulanan. Jadi di sana sudah termasuk kayak biaya makan, biaya tempat tinggal, transportasi, biaya komunikasi, itu jadi satu. Jadi tidak dipetakan seperti itu. Nah Oke. untuk ngekosnya di mana itu kita nyari sendiri mas, Oh, nggak disediain nggak gitu ya? disediakan. Oke. Entah itu ntar kita maunya di asrama kampus boleh, kita maunya kayak di flat di apartemen gitu boleh, atau kita maunya di sana agak-agak jauh dari kampus kayak pedesaan gitu ya, itu boleh, selama uangnya cukup lah gitu ya. Nah kalau teman-teman di sana sih kebanyakan kalau untuk saving money lebih itu teman-teman milih opsi untuk tinggal bareng. Jadi ngekos segini satu rumah, tinggal bareng, tinggal Oh. bareng 4 orang 5 orang seperti itu mas. Jadi itu untuk saving money lebih seperti itu. Nah, ini kan tadi kalau tinggal apa bisa ada opsi tinggal bareng dan segala macamnya lah, tadi Mm-mm. banyak opsi kan. Nah, ini Mm. waktu pertama kali Masnya ke situ gimana tuh nyari tempat tempat tinggalnya tuh? Ya ini menarik sih mas, karena waktu itu aku kayak desperate banget lah ya, kayak kenapa nggak dapat dapat gitu tempat tinggal. Oke. Pertama tantangannya kan jauh tuh mas, Ya. mungkin kalau di luar daerah masih di Jawa atau di mana gitu kita bisa gampang lah nemu di FB gitu kan, grup-grup rumah di FB dan sebagainya. Nah ini di luar negeri, di Australia, Iya saya kan. belum pernah ke sana, Nggak ada teman yang nggak kenal. ada, keluarga Iya. nggak ada, gimana nih gitu. Hmm. Waktu itu saya bermodalkan dengan YouTube, gimana cara mencari kosan di Australia, dan bermodalkan koneksi teman-teman yang saya kenal. Misalkan dia uh, penerima LPDP juga dan dia punya teman di Australia, saya minta kontaknya, saya hubungi seperti itu mas. Oke. Nah waktu itu saya dapat kosannya dari website namanya Flatmates gitu mas. Jadi ada sebuah website dari Australia di mana kita bisa mencari teman tempat tinggal gitu. Misalkan orang nih menyewakan rumahnya sebagai kos-kosan, nah beliau mengiklankan di sana seperti itu informasinya. Oh. Banyak sih mas opsinya di website tuh, kayak beberapa website yang menyediakan informasi tentang kos-kosan yang ada di Australia seperti itu, rumah yang disewakan, kos-kosan yang disewakan, kamar yang disewakan, itu variatif apa namanya harganya mas.
Nah, kalau mau murah itu sebenarnya ada opsi, Mas. Di Aussie itu di Melbourne khususnya, kalau kasusnya aku, itu banyak banget orang Indo yang sudah lama tinggal di sana. Hmm. Dan mereka tuh kadang-kadang punya bisnis kos-kosan untuk orang Indo juga. Nah, itu biasanya dengan tarif, karena kita sama-sama orang Indo, lebih murah dibandingkan kita nyewa kamar milik orang sana asli, seperti itu, Mas. Jadi seperti itu kisahnya untuk mencari kos-kosan. Oke, untuk Masnya dulu nyari gitu juga. Untuk pertama sih iya semester awal kan, karena Hmm. belum belum nikah waktu itu, karena Mhm. masih single, masih sendiri. Ya nyarinya tinggalnya bareng-bareng sama teman-teman Oh, teman-teman yang gitu. sharing gitu Ya ya? sharing, share Oh, house istilahnya kalau di sana oh, kan. Nah, setelah bawa istri di semester 2 itu baru cari apartemen. Cari flat di kayak di apartemen lah ya. Nyewa apartemen khusus satu satu kamar gitu, mhm. karena bawa istri jadi lebih lebih private, lebih enak lah karena bawa keluarga seperti Lebih itu. mahal juga. Ya itu nggak enaknya kalau dilihat dari sisi negatifnya, teman-teman perlu saving money untuk bayar kos-kosan, bayar apartemen yang lebih mahal kalau Mhm. teman-teman bawa keluarga. Oke nih Mas, nah tadi ngomongin budaya juga pasti kan beda banget sama di Indonesia itu. Betul. Itu apa kultur shock pertama itu kan pasti kadang di antara daerah saya pun dulu waktu ke sini sempat kultur shock juga gitu. Itu gimana tuh sama di Australia itu? Yang saya ingat tuh waktu pertama datang dingin, Dingin? dingin. Dinginnya sih nggak dingin-dingin banget mas ya, karena kan di Australia itu walaupun ada musim dingin dia nggak ada saljunya. Angin gitu ya? Anginnya yang dingin gitu, Oke. kayak belasan, kalau malam bisa satu minus minus satu, nol, satu, dua gitu suhunya seperti itu. Hmm. Itu yang buat dia dingin, karena angin kencang jadinya suhunya turun seperti itu yang buat dingin. Dan saya ada kelas malam yang pulangnya jam 9 malam, jam 10 malam, kedinginan di jalan seperti itu. Karena waktu itu saya naik sepeda, semester awal naik sepeda dari kampus ke kosan, dari kosan ke kampus naik sepeda. Nah itu yang buat dia dingin, itu culture shock cuacanya mas. Kalau kita ngomong cuaca juga, di Aussie itu ada musim panas. Panasnya kan kita sudah biasa di sini panas tuh mas, terik. Di Lombok maupun di Jawa kan panasnya 30-an lah ya. Iya 30-an. Nah, di Aussie pun seperti itu Mas, 30-an, 31, 32, 35, 37. Tapi nggak enaknya itu adalah dia di sana tuh panasnya panas kering Mas. Gimana tuh? Jadi apa ya, otak tuh mendidih gitu, panas banget gitu loh. Berasap gitu. Tuh kayak mata juga keluar panas karena angin besar, terus panas apa sih, kayak debu-debunya berterbangan. Eh Pokoknya gitulah, nggak enak gitu. Pokoknya kalau cuaca panas di Aussie kita disarankan untuk berdiam gitu di rumah, di rumah masing-masing gitu. Nah, ini untuk tadi kan untuk alamnya lah Mas ya. Nah, Untuk orang-orangnya nih gimana ya? Apa bedanya sama yang di Indonesia itu? eh, syukurnya ya, alhamdulillahnya orang-orang di Aussie itu karena saya tinggal di kota, jadi orang-orangnya ramah, kayak open minded lah ya, terbuka dengan turis, terbuka dengan international student, karena kan di sana tuh banyak banyak kampus di Aussie itu mas, khususnya di Melbourne itu. Kalau kita ibaratkan Melbourne tuh kayak Jogja lah ya, banyak kampus, jadi banyak mahasiswa dari mancanegara. Jadi orang-orang sana ramah terhadap turis, ramah terhadap mahasiswa internasional. Walaupun tidak kita tepis isu banyak orang-orang yang mendapatkan rasisme, kayak ada beberapa kenalan orang mahasiswa Indo yang kayak ditarik jilbabnya, Hmm. dipukul kepalanya sama orang-orang sana, kayak gitu, kayak simple lah ya, tapi itu rasis gitu kan terhadap orang luar. Perilaku yang tidak mengenakan itu ada terjadi, tapi itu tidak banyak, ada tapi tidak banyak, untungnya itu seperti itu mas. Nah, itu culture shocknya kurang lebih ya gitu, ada rasisme tapi tidak banyak. eh untuk yang culture shock yang lain itu ada makanan. Yang gimana tuh makanan tuh? Kan karena kita terbiasa di sini makannya kayak makan nasi, nasi putih, nasi kuning gitu kan, belinya di warung lauknya seperti itu, nasi bungkus. Sampai Aussie itu kan tidak kita temui mas. Eh, jadi di sana tuh walaupun tetap makan nasi ini ya, di sana ada beras kok, ada nasi. Kita Ya. nggak kita nggak makan roti, kita nggak makan apa ya, gandum melulu gitu, tapi ada juga kok nasi gitu.
Dan karena kita orang Asia, orang Indo, kebiasaan makan nasi ya masak nasi di sana. Ikan lauknya tuh yang dari masalahnya, Mas. Gimana Jadi tuh? karena kita, lagi saya yang jarang masak di rumah karena tidak bisa basicnya, bukan basic masak, nggak bisa masak lah gitu ya. Jadi harus adaptasi masak sendiri, dari mulai masak telur, masak mie rebus, mie goreng, itu awal-awal. Kayak nanti tingkatan skillnya lagi untuk masak masak ikan laut, masak ayam seperti itu. Karena di sana kita juga dapat menjumpai kayak bumbu-bumbu Indo gitu mah. Jadi kita gampang tinggal beli bumbunya, olah di rumah seperti itu. Oke. Eh, ada juga sih masakan atau restoran Indo di sana banyak banget, tapi harganya mahal. Hmm? Kan kalau mau save money ya masak sendiri di rumah gitu Iya, kan, masak Mas ya. sendiri. Nah itu sih culture shocknya, kayak perlu menyesuaikan makanan yang kita biasa temui di Indo tapi di sini kita tidak temui. Nah makanya saya tuh kayak pas berangkat awal, terus pas pulang satu semester itu ke Indo lagi, balik pulang terus sementara untuk nikah, itu saya turun berat badan maksudnya 4 atau 5 kilo lah seperti itu ya. Hmm. Karena tadi kayak susah adaptasinya, lama adaptasinya tentang makanan gitu. Itu tentang makanan. Ya pasti mbaknya kaget tuh. Pulang-pulang kenapa kurus gitu. Nah, ini untuk tadi kan mulai dari apa alam udah, Aha, terus sosial udah. betul. Sekarang ke akademiknya apa tuh? Perbedaan sama yang di Indonesia kan masnya S1 di ini Mhm, Indo nih. mhm. Gimana tuh? Ah, apa ya? Saya banyak mendapatkan story atau cerita sebelumnya kalau orang yang dari Indo terus kuliah ke luar negeri bakal kaget dengan cara ngomong dosennya yang cepat gitu, karena beliau kan pakai bahasa Inggris di sana, native speaker lah gitu kan, orang Aussie, orang UK, orang Amerika dosennya. Tapi setelah saya sampai sana, gampang kok Mas. Maksudnya tuh gampang di situ adalah gampang saya menangkap ide lecture yang disampaikan oleh dosennya. Nah, karena kenapa? Karena uniknya di Australia itu, di kampus saya itu, di University of Melbourne, itu dosennya juga berasal dari banyak latar belakang. Indian, orang Belanda, orang Eropa, orang Amerika, Chinese. Kan mereka dari luar tuh Mas. Mhm. Basicnya juga bukan bahasa ibu mereka, bukan bahasa Inggris. Jadi cara mereka ngomong itu ya sama dengan kita gitu, bahasa Inggrisnya. Maksudnya itu tidak terlalu cepat, kosakatanya juga kosakata yang gampang kita mengerti. Jadi hambatan bahasa ketika mendengarkan lecture itu tidak ada. Syukurnya saya sih Mas, tidak tidak dapat dosen yang sulit saya mengerti. So far saya di sana, materi yang disampaikan oleh dosennya, mata kuliahnya itu kayak gampang banget saya serap seperti itu Mas. Untuk culture shock-nya yang secara akademik sih syukurnya nggak ada sih Mas ya. Kayak skema pembelajaran di kelas, ada lecture-nya, ada kayak kuliah umumnya, kajian tugas, ulangan, itu kayak sama dengan di Indo lah ya Mas. Nah, mirip-mirip Ya ya. mirip-mirip, jadi tidak yang kaget banget sih. Hmm. Nah gitu enggak sih. Hmm. Udah apa? Mahasiswanya internasional, dosennya juga internasional ya. Betul, betul, betul. Oke, seru tuh kuliah di Betul, luar betul. negeri. Nah, Masnya tuh di situ fokus kuliah apa sambilan kerja, Mas? Kan mengingat juga biaya biaya di sana lumayan lah daripada di Indo kan, gimana Heeh, tuh? heeh. Kalau untuk penerima beasiswa LPDP itu sebenarnya tidak boleh kerja Mas, di perjanjiannya dengan LPDP. Jadi Mhm. sebelum berangkat kita buat perjanjian, apa ya, perjanjian penerima beasiswa lah gitu ya, kurang lebih bahasanya. Nah di sana tertera kita tidak boleh kerja. Kenapa? Karena ditakutkan oleh LPDP kita akan terbagi fokusnya. Dia tidak fokus Oke. lagi kuliah, malah fokus kerja gitu. Nah itu kalau kerja di sana kita tidak boleh kerja. Nah karena saya bawa istri dan pengeluaran juga meningkat, jadi saya kayak muter otak lah gitu ya, gimana cara cara mendapatkan pendapatan lebih supaya bisa nutup biaya tinggalnya, biaya makannya, dan bisa nabung juga. Waktu itu saya mengambil project-project gitu Mas, project di luar kampus lah ya, di luar project pribadi yang saya bisa jalankan, seperti itu kayak buat desain grafis, apa ya istilahnya, kayak freelance lah gitu ya, freelance Oke. bantu-bantu orang kayak desain grafis, bantu orang buat kembangkan sosial media mereka.
Nah, customernya dari sana, orang Aussie, orang Melbourne, dan juga dari Indo seperti itu. Jadi tidak spesifik saya kerja di sana, Oke. tapi saya mengakali dengan kayak ambil job di luar seperti itu. Yang itu sebenarnya tidak kenapa-kenapa sih sebenarnya. Misalkan kalau teman-teman punya bisnis di Indo itu kan kita punya bisnis, bukan berarti kita bekerja kan. Itu kan boleh-boleh aja kan. Oke. Nah, kalau teman-teman ada project freelance di luar itu ngambil boleh-boleh aja. Oke, Jadi saya mengakalinya dengan itu, Mas. yang penting nggak kerja rutin gitu ya. Nah, Oh, ya. tidak kerja resmi dengan orang sana lah gitu, perusahaan sana itu enggak. Oke, ini Mas, tadi kan udah tuh apa kayak culture shock, terus apa yang di sana yang menurut Masnya menyenangkan gitu, kayak pengalaman terbaiknya di sana tuh gimana tuh? Pertama tadi bawa istri. Oke. Ya, saya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terisi lah hari-harinya. Iya dong. Karena ada istri gitu kan, kemana ada yang nemenin. Kalau jalan-jalan itu kayak tidak susah ngajak teman karena ada istri gitu kan. Iya. Kesana ngajak istri, kesini ngajak istri. Selain itu juga experience-nya ya itu bisa diraih bareng sama istri gitu, experience-nya untuk tinggal bareng di luar negeri, bisa kuliah ditemenin istri, kayak jalan-jalan ke sana kemari ada sama istri gitu. Jadi kita banyak memori, banyak foto yang akan kita kenang, banyak cerita yang kita bisa sharing ke teman-teman, ke keluarga, ke anak-anak kita besok di masa depan seperti itu, Mas. Eh, ada spesifik memori yang kita sangat-sangat senang, Mas. Waktu kita pertama kali melihat salju. Oh, ada Nah, saljunya ada juga? saljunya. Tadi saya bilang di Aussie itu nggak ada salju, Aha. tapi ada, Mas. Adanya tuh di pegunungan, kayak dataran tingginya. Nah, kalau musim dingin di gunung-gunung tertentu bakal turun salju. Nah, di sana kita harus kayak menempuh perjalanan jauh lah ya. Kalau kalau kita di Lombok sini mungkin kita harus ke Rinjani baru ketemu saljunya. Mhm. Seperti itu, Mas. Jadi kita harus kayak pergi jauh baru ketemu salju. Itu experience yang sangat-sangat kita apa ya, memorable banget lah ya untuk diingat experience untuk experience ketemu salju pertama kali. Itu sih, Mas. Oke, jadi karena di Indonesia ya, mungkin hanya di puncak-puncak gunung tertentu itu pun sangat amat jauh dari Betul betul betul. sini. Mhm. Kalau mau apa nemu salju gitu. Ah, Di sana ya nggak terlalu se-effort kalau di Indonesia ya kalau mau lihat betul. salju itu. Apalagi kan kita dari latar latar belakang yang kayak kurang gitu, Mas, ya. Ah, Keluar negeri kayak harus usaha lebih atau harus punya uang lebih untuk bisa experience salju ke Eropa misalkan, ke Jepang misalkan. Tapi karena kita latar belakangnya kurang, sekalinya bisa keluar negeri, sekalinya bisa ketemu salju kan itu jadi kayak kebahagiaan yang besar gitu bagi iya, saya pribadi dan bagi istri seperti itu, Mas. iya kan mungkin orang yang sering lihat salju apalah cuma salju Betul betul tapi betul betul. iya kalau apalagi saya kan juga belum pernah nemu salju nih Mas. Betul Mungkin betul besok betul. kalau saya apa mau keluar negeri itu salju pasti pasti seneng banget. Oke, ini sempet nggak Masnya pulang waktu kuliah di sana itu? Sempat kayak katakanlah liburan semester atau apa itu pulang atau Heeh. abis nikah berangkat lagi ke sana dan nggak pulang lagi itu gimana tuh? Jadi itu, Mas, di Aussie itu kalau kita kuliah satu semester ada break, summer break namanya, dan winter break. Nah itu breaknya lama banget, Mas, break kuliah maksudnya ya. Break kuliah itu bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nah, banyak teman-teman yang kuliah di Aussie itu untuk pulang ke Indo. Karena kan kayak pertama, mereka bisa ketemu balik keluarga dan dekat juga kan. Kayak Melbourne Indonesia, Sydney Indonesia itu kan kayak dekat banget. 4, 5, 6 jam perjalanan seperti itu naik pesawat. Jadi banyak teman-teman yang ingin menyimpan uangnya kan, kalau kita stay 2 bulan bisa bayar kos tuh, Mas, bisa bayar kosnya kayak belasan juta, puluhan juta. Tapi dengan kita pulang ke Indo, kita bisa saving money untuk bayar kosnya gitu kan, bisa di save lah uangnya. Nah, kalau khususnya saya pulangnya 2 kali. Pertama semester 1 kuliah, saya pulang untuk nikah. Nah, stay di Mhm. Lombok 2 bulan, baru balik sama istri untuk kuliah di semester 2. Nah, semester 2 saya jalani, eh, summer breaknya 2 bulan saya nggak pulang ke Indo, saya stay di sana sama istri. Terus datang semester akhir, semester 3, baru saya pulang ke Indo habis semester 3 sebelum di wisuda. Mhm. Karena kayak mengunjungi keluarga dulu di Indo, kayak
mau liburan lah istilahnya ya. Liburan karena kan dekat kan, kayak Melbourne ke Bali ke Lombok gitu kan penerbangannya. Terus saya pulang ke Indonesia untuk kedua kalinya. Nah, saya balik lagi ke Melbourne untuk di wisuda. Pas di wisuda itu stay lagi di sana selama 2 bulan setelah wisuda untuk menghabiskan visanya, masa tinggalnya, baru pulang ke Indo for good gitu. Selesai sudah. Oke. Ini LPDP harus wajib balik ke Indonesia apa gimana, Mas? Nah ini Mas, di kontraknya itu yang saya sebutkan tadi ada tertera bahwasanya kita harus dan diwajibkan untuk balik ke Indonesia mengabdi selama 2N+1. Nah itu artinya adalah kalau misalkan teman-teman yang kuliahnya 2 tahun, 2 kali plus 1 tahun, totalnya 3 tahun gitu. Gitu ya, kurang lebih lah gitu ya. Teman-teman bisa lihat di aturannya, 2 kali masa studi plus 1 tahun, seperti itu. Oke. Misalkan aku kuliahnya 1,5 tahun dikali 2, 3 tahun. Plus 1, 4 tahun. Jadi Iya. 4 tahun aku harus stay di Indonesia, nggak boleh keluar. Kerja di luar tuh nggak boleh. Kayak balik studi. Nah, kalau balik studi baru boleh. Dengan syarat kita diizinkan oleh LPDP. Misalkan aku S2, setelah S2 mau stay S3 itu boleh. Setelah mendapatkan izin dari LPDP. Nah, tapi Mas, ada kayak apa ya, kebijakan baru lah ya. Baru-baru ini diucapkan oleh petinggi LPDP dan petinggi Kementerian Keuangan dari mana beasiswa LPDP itu berasal. Kayak kita dibebaskan lah untuk stay di luar setelah studi. Tapi ini dalam masih kebijakan yang masih kayak statusnya belum resmi lah ya. Belum ada hitam atas putihnya, tapi kita diperbolehkan untuk stay di luar negeri dengan syarat adanya persetujuan dari LPDP. Entah itu kita kerja di perusahaan di tempat kita studi ataupun di luar negara kita studi, intinya di luar negeri lah gitu ya. Tanpa balik ke Indo itu boleh, asalkan mendapatkan persetujuan dari LPDP. Itu agak-agak longgar sih sekarang Mas. Jadi nggak harus kayak strict pulang ke Indo. Oke, dah. Ya lumayan daripada yang dulu. Tapi zamannya Mas Ah, dulu wajib pulang ya. kayak aku aja pulang. Oke. Nah, ini Mas masalah tentang project-project itu tadi apa aja yang yang dikerjain? Karena aku nih basicnya di digital marketing Mas ya. Kayak ngurus-ngurus sosial media, desain grafis, kayak ngurus apa ya, marketing online-nya itu kayak buat landing page, buat website, ngurus social media marketing dan lain sebagainya, itu kayak itu projectnya gitu. Oh, Yang aku ambil dari orang sana, aku tawarkan diri, dia kasih aku project, buatin website, buatin desain, buatin social media, aku aturin gitu. oke. Itu banyak nggak sih yang kayak gitu tuh untuk nambah-nambah duit gitu? Banyak Mas. Eh, Kalau orang Indo di sana tuh, khususnya mahasiswa itu banyak yang ngambil kerjaan sampingan lah ya. Biasanya mereka ngambil kerjaan sampingan di saat mereka tidak sibuk kuliah. Kayak tadi saya katakan ada summer break dan winter break. Itu kan panjang banget durasinya. Daripada bosan di kosan dan nggak pulang ke Indo, lebih baik teman-teman kerja di sana. Itu pemikiran teman-teman dan dapat uang tambahan gitu untuk nabung. Boleh ya berarti kalau summer break kerja begitu? Kerja ngikut orang itu selama summer break, winter break itu boleh? Seharusnya sih nggak boleh ya, tapi kalau kalau apa ya, selama teman-teman masih bisa menghandle kuliahnya, mungkin sih mengikuti pendapat pribadi boleh atau enggaknya, seperti itu Mas ya. Mhm. Jadi saya tidak sarankan dan tidak mendorong teman-teman untuk kerja Iya. sebagai penerima beasiswa PDP di sana, tapi kalau itu menjadi keputusan teman-teman ya silahkan take your own risk gitu Mas. Oke. Nah ini Mas, tadi setelah banyaknya proses di luar negeri itu, menurut Masnya apa yang bisa dibawa ke Indonesia setelah belajar dari Australia tadi dibawa ke Indonesia apa tuh? Kalau aku sih cita-citanya sih Mas ya, bukan kayak apa ya, tujuan spesifik, tapi berkeinginan lah untuk menjadi dosen. Jadi ilmunya bisa di-share ke teman-teman, ke adik-adik yang lain di kampus seperti itu Mas. Jadi kayak pengalamannya, experience-nya selama 1,5 tahun, selama 3 semester, dan ilmunya selama 3 semester itu aku bisa share ke teman-teman yang lain, ke adik-adik yang lain di kampus. Itu sih rencana jangka panjangnya, kalau ada kesempatan jadi dosen aku mau share itu ke teman-teman. Eh,
Entah itu nanti menjadi kenyataan atau tidak, menjadi dosen, ataupun aku akan share ilmuku ke orang di platform yang berbeda. Kayak gini misalkan ini ada kayak ilmu yang di share sedikit seperti Iya. itu. Atau nanti di platform-platform lain kayak buat e-course, buat webinar, itu mungkin yang menjadi tujuan sedikit lah ya. Imbal balik aku sebagai penerima beasiswa ke masyarakat Indonesia secara luas seperti itu Mas. Sharing-sharing Oke. ilmu pengalaman. Oke, untuk tadi Mas saya nanya lagi, mungkin ini kelewatan ya. Di luar negeri apa jurusan yang diambil? Digital marketing, Digital marketing masih linear sama yang sekarang apa beda? Sama eh, yang S1? linear, Linear. linear. Nah, sama mama nih saya nanya sama mama kalau saya background saya teknik kan. Aha. Terus saya mengambil LPDP-nya nggak linear jurusan lain gitu. Misalkan lingkup kayak manajemen Aha, gitu. aha. Itu gimana? Boleh nggak kayak gitu? Boleh, sah, dan banyak terjadi. Oh, Asal teman-teman tahu triknya gitu. Misalkan Mas Bintang dari teknik, iya, S2-nya mau daftar di ekonomi. iya. Kalau Mas Bintang tidak punya alasan yang kuat, cuman punya alasan pengen ekonomi gitu, itu otomatis tidak diterima oleh LPDP. Nah, sarannya adalah banyak teman-teman tuh melakukan kalau switch apa sih istilah switch jurusan lah gitu ya, lintas jurusan, teman-teman harus punya apa ya, alasan yang kuat. Alasan yang kuat itu teman-teman saya yang banyak juga mengalami kasus serupa itu mereka mengatasinya dengan punya experience dulu kerja. Misalkan Mas Bintang di teknik, tapi pas kerja di swasta misalkan, itu banyak bergelut di bidang marketing. Makanya Mas Bintang S2-nya pengen marketing, ekonomi. Itu boleh. Dan itu sangat-sangat kuat alasannya. Oke. Dan itu banyak terjadi di penerima beasiswa LPDP dan beberapa teman saya yang saya kenal juga ada juga sih yang pindah jurusan lah gitu istilahnya. Dan Oh. dan dan bisa selama punya alasan yang kuat itu bisa, Mas. Oke, ini berarti Masnya sekarang belum jadi dosen ya? Belum jadi dosen. Tapi adalah rencana pengen jadi dosen Ya, ya. ya saat ini masih masih berkarir di swasta lah gitu. Masih Ini berkarirnya di swasta. apa kesibukan belakangan Mas? Apa yang kerjaannya itu? Minum dulu ya. Oh ya boleh, minum dulu. Nah, kalau di LPDP itu tidak terikat dengan kontrak, Mas. Jadi banyak banget yang nanya ke saya apakah setelah S2, setelah menerima beasiswa LPDP apakah antar kerjanya di mana gitu, di Hmm. kontrak oleh LPDP ditempatkan di mana, itu enggak Mas. Jadi di LPDP itu tidak punya kontrak, kita dibebaskan untuk ngapain aja lah, untuk ngapain aja dah setelah S2 gitu. Yang Entah penting balik ya. yang penting pada itu, Oke. entah itu ntar kita kerjanya balik ke tempat kerja asal, mungkin yang punya ikatan dinas PNS atau di BUMN itu balik ke tempatnya kerja. Tapi untuk teman-teman yang belum terikat dengan perusahaan atau organisasi kayak saya, itu bebas dimanapun berkarir, entah itu di swasta, BUMN, di NGO itu boleh-boleh aja Mas, dan sah-sah saja seperti itu. Nah kalau saya karena senangnya di marketing, saya mencoba berkarir di swasta untuk saat ini. Sibukannya berkarir di swasta, di salah satu perusahaan yang ada di Lombok, bergerak di bidang apa ya kayak konsultan pendidikan lah gitu ya. Dan saya di sana perannya sebagai marketernya, sebagai marketingnya, sebagai bagian marketing lah ya, seperti itu. Oke Mas. Nah ini mungkin ini pertanyaan saya agak personal ya. Mungkin bisa nggak sih seumpama kayak saya nih orang tua saya nggak mampu gitu. Apa bisa gitu? Saya punya keinginan untuk kuliah di luar negeri gitu. Itu gimana? Ya ini itulah kisah saya Mas. Oke. Saya berasal dari keluarga yang kurang miskin bisa dikatakan karena saya ketika S1 saya menerima beasiswa bidik misi, saat itu namanya bidik misi, kalau sekarang namanya mungkin KIP kuliah gitu ya. Nah beasiswa S1 untuk saya tuh bidik misi itu kan untuk mahasiswa yang miskin berprestasi, makanya namanya bidik misi gitu, miskin berprestasi. Saya berasal dari keluarga yang kurang, punya keinginan untuk S2, dan LPDP adalah kesempatan yang paling besar menurut saya masih untuk dapat kesempatan beasiswa S2.
Walaupun di LPDP itu tidak mengkhususkan itu adalah beasiswa untuk orang yang kurang, boleh-boleh aja sih sebenarnya kalau orang miskin, orang yang dalam kondisi latar belakang keluarga yang kurang mampu, sederhana, ataupun orang kaya sekalipun, kayak banyak-banyak artis yang diterima kan oleh LPDP seperti itu. Nah, enaknya di LPDP itu adalah dia menyediakan banyak jalur, Mas. Nah, kalau saya tuh namanya jalur prasejahtera. Jadi orang-orang yang kurang secara ekonomi bisa daftar ke sana. Nah, untuk teman-teman yang PNS, ada disediakan jalur PNS, TNI, Polri untuk beasiswa LPDP-nya. Untuk yang punya usaha, itu ada namanya jalur kewirausahaan. Atau untuk teman-teman yang dari pondok, pesantren, pernah jadi santri, itu ada namanya kayak jalur santri lah gitu istilahnya, Mas. Jadi banyak jalur yang kita bisa coba di LPDP. Entah itu latar belakang ekonomi teman-teman yang mana, entah itu ekonominya kurang, ekonominya mampu, itu terserah deh, pilih jalur yang teman-teman eligible ke sana seperti itu, Mas. Oke, banyak jalur ya. Hmm. Oke. Nah ini kadang kan orang nggak tahu nih ada beasiswa ini. Itu taunya dari mana, Mas? Kalau saya pribadi sih, untungnya saya banyak bergaul dengan orang-orang yang sesama pejuang beasiswa lah gitu istilahnya, Mas ya. Jadi saya banyak dapat informasi dari teman-teman, dari kenalan yang sudah pernah nyoba, sudah pernah lulus beasiswa LPDP sebelumnya. Jadi saya sebanyak mendapatkan arahan, informasi dari mereka-mereka. Tapi kalau secara umum, teman-teman bisa mendapatkan informasi beasiswa LPDP di websitenya LPDP, Mas. Kayak jalurnya apa aja, proses seleksinya kayak gimana, informasi tentang skema pembiayaan apa aja yang dibiayakan, berapa besaran pembiayaannya itu ada di websitenya LPDP. Nah, kalau teman-teman kayak mau didampingi untuk mendaftar beasiswa misalkan, butuh mentor, itu sebenarnya kalau teman-teman kontak atau hubungi penerima beasiswa LPDP kayak saya, itu sebenarnya kita welcome kok, Mas, untuk membantu. Karena kan kita menerima uang rakyat lah gitu ya. Masa sih kita tidak ingin mendampingi teman-teman yang ingin daftar juga seperti itu. Jadi mostly penerima beasiswa LPDP itu baik kok, Mas, dan mereka siap membantu teman-teman secara gratis, secara free, konsultasi, nanya, didampingi proses aplikasinya, itu mereka open kok. Jadi teman-teman yang ingin daftar LPDP ataupun ingin tanya-tanya, bisa tanya-tanya alumni kalau teman-teman punya kenalan, ataupun cari di sosial media ataupun kontak saya pribadi, itu bisa aja untuk mendapatkan informasi tentang LPDP, Mas. Oke, jadi apa welcome itu namanya. Nanti tolong dibantu nanti sosial media Masnya, Boleh, Mas boleh, editor, tolong ya. boleh. Oke, ini Mas. Terus untuk rencana ke depannya nih, apa mau mau gimana nih? Apakah mau di sini apa di sini gitu? Gimana? Ya, kalau untuk rencana karir spesifik saya tidak punya kayak tujuan spesifik kayak tadi saya bilang ingin jadi dosen, bukan semata-mata itu kayak tujuan harus jadi dosen gitu, Mas, tapi enggak. Saya open dengan banyak kesempatan, banyak peluang, entah itu nanti berkarirnya di swasta, pemerintahan, ataupun di luar negeri, kan kita nggak tahu tuh, Mas tuh. Aku open terhadap kesempatan-kesempatan itu. Tapi untuk saat ini aku ingin berkarirnya di swasta dulu, kayak stay di tempat kerja dulu, ntar sambilan untuk mencari peluang yang lain, entah itu buka usaha, entah itu nanti ngajar les, webinar, sharing-sharing beasiswa, sharing ilmunya yang basicnya digital marketing, itu aku pengen lakukan sih, Mas, pengen coba gitu. Oke. Nggak ada pengen kuliah lagi di luar negeri? Lanjut S3 gitu. Ada kepikiran, tapi untuk saat ini belum mau dieksekusi sih, Mas. Masih melihat kesempatan yang ada lah di depan. Oh, Ada kepikiran untuk S3 tapi kayak belum lah dulu. oke, ini ada itu ya. LPDP-nya ada lagi kan untuk S3 gitu? Ada, tapi harus daftar lagi, harus Aha. seleksi lagi seperti itu, Mas. Oke. Dan ini sama nih. Studi kasusnya gini. Kalau Masnya nih kan udah lulus LPDP, Mhm. terikat kontrak apa 2N+1 tadi kan. Mhm. Nah, itu sama kalau kontraknya itu belum diselesaikan terus daftar LPDP lagi boleh? Boleh, Oke, boleh jadi banget. sangat itu ya, terbuka Ya, LPDP ini fleksibel. untuk
untuk siapapun yang ingin daftar. Aha, Yang penting ikuti prosesnya, tahapannya gitu. betul. Oke. Terus ini Mas, pesan-pesan untuk teman-teman di sini nih yang mau daftar LPDP. Gimana tuh? Silakan. Ya, untuk teman-teman yang ingin daftar LPDP, minum dulu Mas. Iya. Dari tadi kita ngomong minum nih. Cek cek. Nah, LPDP itu buka 2 kali setahun Mas, awal tahun dan pertengahan tahun. Sekarang masih bulan 10. Ya, bulan 10 sekarang. Ada 2 bulan lagi untuk teman-teman persiapan jika ingin mendaftar LPDP. Which is itu ntar di tahun depan, di bulan Januari itu buka LPDP. Source-nya gitu, bisa dicek sendiri di websitenya LPDP. Nah, kalau teman-teman ingin daftar, coba deh di searching dulu persiapan. At least sekarang persiapannya informasi dulu nih, tahu apa itu LPDP, eh, gimana proses seleksinya, pembiayaan seperti apa yang ditawarkan, apa yang diharuskan oleh LPDP, bagaimana sih eh, LPDP secara umum lah gitu. Nanti kalau sudah tahu, teman-teman ingin berniat daftar, coba dibuat akun pendaftaran di websitenya LPDP, dan itu bisa dilakukan dimulai tadi sekarang. Kapanpun teman-teman bisa buat akun pendaftaran di LPDP. Teman-teman lihat, nanti kalau teman-teman butuh kayak informasi, pendampingan selama proses pendaftaran, itu banyak banget kok sekarang yang kayak open apa ya, open pendampingan secara umum lah gitu di website, di sosial media. Teman-teman coba searching, pasti ada kayak intensif pendampingan LPDP gratis. Itu banyak banget yang diinisiasi oleh teman-teman alumni LPDP. Kalau kita alumni LPDP itu punya Mas, punya apa namanya, punya perkumpulan lah ya, perkumpulan alumni seprovinsi. Namanya Mata Garuda. Kalau di NTB punya Mata Garuda NTB, misalkan kalau NTT punya Mata Garuda NTT. Teman-teman coba cari informasi sosial media mereka, di kontak, pasti mereka punya program pendampingan. Nah, kalau teman-teman kayak kurang persiapan, coba kontak mereka untuk dibantu persiapannya. Seperti itu, Mas. Apalagi ya, kalau teman-teman masih sekolah, masih kuliah gitu ya, coba dilengkapi CV-nya. Coba buat semenarik mungkin, IPK-nya ditingkatkan, dipertahankan di atas 3. Apalagi ya, tidak tidak di bawah 3 IPK-nya, juga sering-sering ikut lomba, walaupun tidak menjadi syarat LPDP sering lomba, tapi kan kalaupun ada lebih baik tuh Mas. Iya, jadi pertimbangan deh. Betul. Ikut organisasi untuk kesibukan lah ya. Lebih banyak organisasi lebih baik juga, tapi kalau pun 1 2 organisasi tidak masalah. Kalau kalau bisa jadi ketua organisasi lebih bagus. Kalau misal jadi anggota saja tidak masalah, misalkan gitu. Ataupun teman-teman yang kuliah sambil kerja, jangan juga berkecil hati. Itu juga bisa menjadi poin tambah. Misalkan saya kuliah sambil kerja, itu juga diangkat nanti di isainya, tadi itu diangkat juga di form pendaftarannya. Jadi bukan bukan berarti teman-teman yang aktif di akademik bakal kesempatan untuk dapat beasiswa LPDP. Semua orang berkesempatan. Selama teman-teman punya alasan yang kuat, dan juga semua persyaratannya dilengkapi saat proses pendaftaran, saat proses tes tulisnya teman-teman persiapan yang bagus, dan saat wawancara teman-teman persiapannya maksimal, seperti itu. Itu sih Mas pesan-pesannya untuk teman-teman yang ingin daftar LPDP. Oke nih, buat teman-teman jangan cuma rebahan aja, berusaha. Karena nggak ada sesuatu yang instan, karena yang instan cuman mie aja Mas. Betul betul. Nah, menarik banget nih kisah-kisahnya Mas Devta ini. Nanti kalau sama ada teman-teman yang mau daftar LPDP nanti bisa kontak langsung ke Mas Devta. Nanti Boleh, Mas editor bantulah ini, boleh, bantu boleh, boleh. bantu apa sosial media Mas Devta. Aha, Oke. Oke, terima kasih Mas Deva telah nyempetin boleh. datang di podcast kali Siap. ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita sharing kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin, 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 amin. Amin ya. Amin, amin. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam.